Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denia Husna, mahasiswa dari Prodi Statistika 2021. Kali ini saya akan melakukan praktikum untuk materi ke-6 dari mata kuliah basis data. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum pemodelan data dengan entity relationship. Nah, untuk entity relationship diagram di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan entity relationship diagram atau biasa juga disebut dengan IRD. Nah, IRD di sini adalah teknik pemodelan data secara grafis yang menggambarkan entitas-entitas dalam suatu sistem basis data beserta hubungan antara entitas tersebut. Di sini saya memiliki kasus di mana terdapat informasi ya sesuai pada gambar di sini. Jadi di sini ada sebuah informasi mengenai College of Business atau kampus dari bisnis ini, terdapat nomor teleponnya, alamat kampus, dan juga gedung kampusnya. Nah, terus di sini juga ada data lagi mengenai departemen yang terdiri dari departemen, ketua, nomor telepon, dan juga jumlah mahasiswa. Selanjutnya terdapat informasi lagi mengenai departemen sistem informasi. Jadi kan tadi di sini ada departemen, nah di sini ada informasi baru mengenai departemen sistem informasi. Terdiri dari data mengenai dosen di mana terdapat nama dosen, kantor, dan juga nomor telepon. Nah, selanjutnya dari informasi ini kita akan membuat IRD-nya berdasarkan gambar atau informasi yang tadi kita jabarkan. Nah, di sini kita akan membuat IRD dan menentukan relasinya dari data informasi di atas. Kemudian diperolehlah bahwa kita dapat membuat 3 entitas atau tabel berdasarkan informasinya. Tadi kan sudah disebutkan ya, jadi kita bisa membaginya dalam ketiga tabel, di mana tabelnya itu yang pertama ada tabel kampus dengan atributnya itu nama kampus, nama rektor, nomor telepon, dan juga nama gedung, dan juga yang tadi ruangan. Selanjutnya tadi kan ada informasi mengenai departemen, jadi kita bisa membaginya juga dengan memisahkannya menjadi tabel departemen dengan atributnya itu ada nama departemen, ketua, nomor telepon, terus jumlah mahasiswa, nama gedung, dan juga ruangan. Dan yang terakhir itu ada tadi informasi tambahan ya. Ternyata tuh terdapat informasi mengenai dosen, jadi kita bisa membuat tabel dosen di sini dengan atribut itu nama dosen, nama gedung, nama ruangan kantor, dan juga nomor telepon gitu. Seperti gambar di sini. Nah, pada kasus ini nanti diasumsikan tim pemodelan data itu menemukan sebuah laporan baru yang menjelaskan judul dan masa jabatan setiap dosen dari setiap departemen. Nah, jadi dari pola asosiasi ini jabatan atau nanti kita akan membuat tabelnya itu namanya jabatan dipengaruhi ID-nya pada departemen dan dosen. Seperti itu. Nah, untuk praktiknya langsung saja kita ke MySQL. Ini kita bisa ke sini. Oke. Oke, jadi yang pertama yang kita lakukan bisa kita klik file. Selanjutnya model data. New model. Nah, angka pertama ini setelah sudah ditampilkan seperti berikut, kita bisa menggantinya dulu di sini. Kita ganti namanya menjadi kampus bisnis. Kampus bisnis ya. Oke,
lalu kita bisa close aja. Nah, di sini untuk membuat tabel kita bisa klik untuk add tabel. Kita klik. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Tadi kan untuk tabel yang pertama kita akan membuat tabel kampus ya. Jadi tabel name ini kita ganti dengan kampus. Nah, di dalamnya itu ada nama kampus, selanjutnya ada nama rektor. Untuk nama kampus ini tipe datanya varchar. Oke, ini yang akan menjadi primary key dari entity kampus ya. Selanjutnya ada nama rektor. Ini varchar juga, jangan lupa kita checklist not null-nya. Terus ada nomor telepon. Varchar juga kita not null-kan. Selanjutnya nama gedung. Nama gedung juga varchar. Jangan lupa not null. Dan yang terakhir itu ada ruangan. Nah, ruangan di sini integer ya. Tipe datanya integer. Oke, kalau sudah kita bisa close aja. Nah, di sini ada gambar tabel. Nah, maka di sini bertanda kalau tabel itu sudah terbuat nih. Jadi kita bisa melihatnya kalau kita klik lagi. Nah, untuk tabel kedua kita bisa membuat dengan klik lagi add tabel. Dia akan muncul tampilan seperti ini lagi. Lalu kita buat untuk tabel yang kedua itu departemen. Nah, departemen ini atributnya ada nama departemen. Nama departemen itu tipe datanya adalah varchar. Di sini untuk tabel departemen yang menjadi primary key-nya itu adalah nama departemen ya. Oke, selanjutnya ada ketua. Ketua ini jangan lupa null. Varchar juga tipe datanya. Selanjutnya nomor telepon. Telepon juga. Selanjutnya jumlah mahasiswa. Itu integer. Tipe datanya integer. Nama gedung. Nama gedung juga varchar. Dan yang terakhir itu ruangan. Nah, ruangan ini integer ya. Nah, setelah sudah selesai kita close aja. Sekarang kita masuk ke tabel yang ketiga, yaitu tabel dosen. Ini tabel dosennya yang ketiga. Oke, untuk tabel sini kita namanya tabel dosen. Yang pertama itu untuk tabel dosen ada nama dosen. Dosen ini kita varchar
5. Ini nama dosen yang akan menjadi primary key pada tabel dosen. Selanjutnya ada nama gedung, sama juga varchar, tipe datanya. Selanjutnya ada nomor ruangan kantor 1. Terusnya ada nomor telepon. Telepon juga varchar ya. Nah, kita sudah membuat ketiga tabel. Selanjutnya kita masuk untuk diagramnya. Di sini kita klik 2 kali untuk diagram. Nah, maka akan mendapatkan tampilan sebagai berikut. Nah, jadi untuk membuat diagram dari tabel-tabel tadi, kita bisa klik di sini ada tabel, lalu kita drag aja langsung. Tadi kan ada kampus ya. Kita drag ke sini. Selanjutnya temen sini. Terus yang ketiga tadi dosen kita drag. Sorry. Dosen. Oke, jadi kita sekarang akan menentukan relasi antara tabel kampus, departemen, dan juga dosen. Untuk tanda relasinya ada pada kotak, ada pada menu-menu pada di sini nih, ya. Nah, jadi untuk relasi pada tabel kampus dan departemen di sini kan adalah one to many. Kenapa? Karena satu kampus ini dapat memiliki banyak departemen, tapi departemen ini hanya dapat dimiliki oleh satu kampus gitu. Jadi kita akan menggunakan menu yang seperti ini nih, tanda simbol yang seperti ini. Jadi caranya kita klik dulu, lalu kita klik dulu tabel yang akan direlasikan, akan dipilih banyak gitu. Jadi ke departemen, selanjutnya ke kampus. Nah, kenapa kita memilih simbol yang putus-putus? Karena ini merupakan entitas yang kuat. Gitu. Dan dia bukan ID dependent. Nah, di sini bisa dilihat akan muncul pada tabel departemen ya. Bisa dilihat di sini muncul atribut baru, namanya itu nama kampus. Nah, ini muncul secara otomatis dari MySQL yang didapatkan dari tabel kampus di sini. Artinya MySQL ini secara otomatis akan menjadikan kolom baru tersebut atau yang si atribut nama kampus ini menjadi foreign key sebagai penghubung antara dua tabel tersebut antara kampus dan juga departemen. Nah, kita juga bisa melihat detail relasinya dengan cara ini mengklik 2 kali relasinya. Kita klik 2 kali. Nah, lalu kita klik foreign key. Nah, di bawah. Nah, maka akan terlihat di tabel departemen ini foreign key-nya itu adalah nama kampus kan ya. Nah, referensinya itu dari tabel kampus gitu. Di sini juga bisa terlihat bahwa dari kedua tabel ini kan mandatory-nya itu di checklist, artinya dia adalah sebuah kewajiban.
seperti itu. Oke, bisa kita close lagi. Selanjutnya, relasi antara tabel departemen dan dosen. Nah, di sini antara tabel departemen dan dosen itu relasinya adalah one to many. Kita buat seperti ini karena di kampus ini punya aturan bahwa dosen itu hanya boleh mengajar satu departemen, jadi tidak boleh ada rangkap jabatan gitu. Maka setiap departemen ini dapat memiliki banyak dosen, sedangkan dosen ini hanya dapat memiliki satu departemen. Jadi kita akan menggunakan simbol yang ini. Jadi departemen ini akan memiliki banyak dosen. Jadi kita klik dulu dosen, lalu kita hubungkan ke departemen. Nah, lagi-lagi kenapa simbolnya putus-putus di sini? Karena ini merupakan relasi yang kuat ya, kardinalitas yang kuat gitu. Nah, sama juga seperti tadi, kita juga bisa mengecek di sini untuk tabel dosen. Sebelumnya terlewat. Di sini kan kita juga bisa melihat ya bahwa di tabel dosen ini terdapat atribut baru, yaitu nama departemen. Nama departemen ini didapatkan otomatis oleh MySQL itu dari tabel departemen. Hal ini untuk menjadikan atribut baru ini sebagai foreign key, sebagai penghubung antara dua tabel tersebut. Nah, untuk melihat detail relasinya juga sama seperti tadi, kita bisa mengklik 2 kali untuk tanda relasinya, lalu kita klik foreign key. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tabel dosen ini foreign key-nya itu adalah departemen, nama departemen, yang merupakan referensi dari tabel departemen. Lalu di kedua tabel ini juga mandatory-nya itu di checklist ya. Kenapa? Karena berarti menandakan bahwa itu merupakan sebuah kewajiban gitu. Kita bisa close lagi. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa, tadi kan ini kita baru membuat tabelnya ya, belum mengisi tabelnya. Nah, untuk mengisi tabelnya, kita bisa klik 2 kali pada tabelnya. Nah, terus di sini kita pilih insert. Nah, di sini kita bisa masukkan tuh data-datanya. Misalnya tadi kan untuk tabel kampus ya, tadi kan ada banyak tuh tabel kampus, kan ada nama kampus, nama rektor, dan juga nomor telepon. Di sini misalnya kita bisa tulis di sini. Lalu di sini nama rektornya itu misalkan Mary. Jefferson. Lalu nomor teleponnya itu ada 32 1187. Lalu nama gedungnya itu, nama gedungnya adalah bisnis. Tadi di sini. Nama gedungnya itu bisnis. Dan ruangannya itu 100. Nah, gini. Jadi cara mengisi tabelnya itu seperti ini ya. Oke, kita bisa save. Kayak gitu deh. Nah, selanjutnya untuk membuat asosiasi, tadi kan sudah
Sebelumnya itu kita sudah diberitahu bahwa di sini akan diasumsikan bahwa diasumsikan bahwa tim pemodelan data ini menemukan sebuah laporan yang menjelaskan nama jabatan dan masa jabatannya dari setiap dosen dari setiap departemen gitu. Maka kita dapat membuat tabel baru yang berjudul jabatan. Dengan atributnya itu ada nama jabatan dan juga masa jabatan. Nah, caranya itu kita untuk membuat tabel baru di sini kita bisa klik, kita taruh sini, kita klik 2 kali misalnya. Nah, di sini kita langsung saja, tadi kan namanya jabatan ya. Kita tulis aja nih jabatan. Di isinya itu kan ada judul ya. Judul ini kita tipe datanya itu varchar. Lalu masa jabatan varchar juga. Di sini tidak ada primary key. Jadi diasumsikan kan tadi bahwa terdapat informasi mengenai judul dan juga masa jabatan dari departemen dan juga dosen. Jadi di sini tabel jabatan ini tidak berdiri sendiri. Dia dipengaruhi oleh tabel departemen dan tabel dosen. Maka nanti kita akan membuat relasi antara ketiga tabel berikut. Nah, jadi kita langsung close aja. Nah, cara gimana? Jadi kita bisa menelasikannya. Di sini kan karena ini merupakan sebuah entitas yang tidak berdiri sendiri ya, maka kita akan menggunakan entitas ini. Nah, relasi antara tabel jabatan dan juga tabel departemen dan tabel dosen adalah one to many identify relationship. Nah, jadi kenapa? Karena di sini kan tadi jadi kita pakai yang ini ya. Lalu kita kesini kan dari sini. Ini. Kenapa kita menggunakan simbol yang tidak putus? Karena ini merupakan entitas yang lemah gitu. Lalu dari sini ini. Sorry. Nah, ini karena mereka yang berubah, jadi ini kita hapus saja. Nah, jadilah seperti ini. Jadi tadi diulangi lagi ya, berdasarkan tadi kenapa di sini tidak putus-putus antara tabel jabatan dengan tabel departemen dan tabel dosen. Hal ini menandakan bahwa adanya relasi ID dependent atau relasi, pokoknya jadi si jabatannya ini tidak bisa berdiri sendiri gitu. Dari jabatan pada tabel dependent dan juga tabel dosen. Nah, seperti itu. Jadi cukup segini aja untuk praktikum materi ke-6 mengenai pemodelan entity relationship. Terima kasih.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.